Selamat datang kembali di Podcast Biar Lega bersama saya Gilang Baskara, pemilik podcast ini. Podcast Biar Lega adalah podcast di mana gue mengeluarkan isi kepala gue biar lega. Itulah hence the name Biar Lega. Karena tak peduli apakah topik yang ku bicarakan relate padamu atau menarik padamu, karena aku melakukan ini untuk mengeluarkan unek-unek di otak aja biar lega, biar diriku lega gitu. Kalau ternyata kalian yang mendengarkan juga senang dengernya, ya kebetulan gitu. Tapi kan aku melakukan podcast ini buat kalian ya guys. Jadi ya gitulah. Ini harusnya untuk hari Kamis tanggal 9 Januari. Tapi ini sudah hari Jumat, ini hari saya rekam. Dan saya sedang berada di lovely city Bandung. Sudah dari hari Senin saya di Bandung. Karena mumpung lagi kosong, nggak ada kerjaan juga, belum ada sesuatu yang menyibukkan yang belum ada sesuatu yang bikin gue harus di Jakarta terus. Jadi ya udahlah, kenapa tidak ke Bandung saja. Menyenangkan sekali karena udah lama juga gue nggak ke Bandung. Kayaknya terakhir sebulan apa 2-3 bulan kayaknya. Enggak deh, ada deh gue ke Bandung kemarin bulan lalu pas ke Pangandaran, cuma tidak terlalu lama. Kalau ini lama dan di Bandung aja, dan Bandung adalah kota yang tempat untuk bermalas-malasan. Dan ini Senin malam nggak terlalu dingin, malam-malam berikutnya sampai malam ini juga sekarang dingin. Sekarang cukup dingin, wow. Cukup dingin nih sekarang ininya. Coba gue lihat di HP. Sekarang mana sih cara lihat? 20 derajat. Cukup gerimis, 20 derajat hari ini. Wow. Enak banget dari kemarin yang dingin-dingin begini tuh. Kemarin kayaknya lebih dingin lagi dari ini yang di Bandung, ya nggak? Mantap. Semalam gue tidur nggak pakai baju karena ngantuk, malas pakai baju, bangun-bangun pilek. Emang kalau di Bandung harus pakai baju terus kalau tidur, kalau nggak dingin bikin sakit. Gimana? Sudah 2 minggu sudah seminggu lebih tahun 2020, apakah Anda sudah melakukan hal-hal yang produktif? Kalau gue sih belum. Beberapa masih jadi wacana, pengen diri ini lebih produktif, pengen lebih tapi pengen rajin upload lagi di channel YouTube sendiri yang soal review mainan. Tapi soal gue one man show sih, jadi gue males tag-nya, ngeset kamera. Mana kamera gue nggak bisa di flip screen ke depan, jadi ribet, harus di mirroring ke HP terus. Tapi kalau udah jadi editingnya mungkin gue bukan lebih semangat, cuma gitulah. Kalau ada yang lihat, gue udah melakukan pengumuman box set akhirnya setelah 6 bulan lebih. Kali ini gue ngerjain box set tuh apa setahun ya, ada 6 bulanan lebih lah, karena dari si teman gue yang ngerjainnya juga agak lama. Terus pas sudah jadi semua sempat ada yang salah, jadi ulang lagi, kayak gitu-gitulah. Jadi banyak sekali kendala-kendala yang terjadi dalam pembikinan podcast, pembikinan box set, jadi tertunda. Ya udahlah, yang penting ini mah gue bener-bener gue nggak tahu, karena di stand up belum pernah ada yang bikin box set. Kebanyakan kalau fisik ya DVD gitu, jadi gue belum tahu akan kayak gimana penjualannya. Entah lagu ini gue bener-bener murni pribadi ambisi gitu, gue pengen punya box set gitu aja. Kalaupun gak laku semua juga it's okay lah, gue juga cuma bikin 50, gue gak bikin terlalu banyak. Murni karena ini kepengenan gue pengen berkarya, punya box set yang bisa gue kenang, ya udah nih gue bikin. Jadi yang belum tahu bisa dilihat di postingan gue di Instagram yang terakhir, box set Gilang live in Theater Jakarta gitu. Karena jadi rilisan fisik. Jadi kan gue udah dari April tahun lalu tuh jual dalam bentuk digital download di comika.id ya. Kalau mau beli digital download showku yang baru satu itu di comika.id. Terus kalau biasanya kan komik tuh ngeluarin versi fisik dan versi digital. Versi fisiknya sejauh ini adalah DVD. Ya kayak Panji, Ernest, Rian tuh pada bikin DVD. Gue juga tadinya pengen bikin DVD kan. Terus gue mikir laptop gue tuh gue beli tahun 2017 kali ya, 2016.
udah nggak ada CD-ROM-nya, udah nggak ada DVD-ROM-nya. Jadi ngapain gue bikin sesuatu yang gue sendiri nggak bisa nonton gitu. Ngapain gue bikin DVD tapi gue nggak bisa nonton juga di laptop gue sendiri. Akhirnya gue terinspirasi dari dua, bikin box set, dan kenapa dalam bentuk flash disk gitu. Yang pertama tentu the one and only Endang Sukamti yang konsisten 3 album terakhir, sorry kalau salah, 3 atau 4 album terakhirnya tuh selalu box set. Ininya pertimbangannya Endang Sukamti dan Mas Erik tuh katanya kayak gini, karena kita harus ngikutin zaman, karena sekarang zamannya adalah digital, orang denger di digital, orang beli DVD, beli CD lagu, kalau untuk lagu CD ya hanya untuk koleksi, hanya untuk dikoleksi. Oke, gue punya CD-nya, tapi dengerin tetap digital, tetap di digital. Nah, karena beli rilisan fisiknya hanya untuk dikoleksi, sekalian aja rilisan fisiknya diedankan, naonnya diedankan, dimaksimalin gitu. Toh emang buat koleksi udah dimaksimalin aja, sekalian aja dibikin box set. Kalau yang terakhir yang gue punya tuh yang Salam Indonesia, box setnya kayu bagus, terus ada DVD, ada CD, ada buku yang novel, terus ada buku foto, ada, karena itu dibikinnya di Papua waktu itu, ada kacamata renang dari kayu, replika sih, khas yang di Papua walaupun aslinya kayaknya bukan itu. Ada kaos, dapat kaos angka 8 karena ini album ke-8 kayak gitu. Jadi sekalian aja dimaksimalin untuk orang koleksi kayak gitu. Itulah jadi inspirasi gue. Gue juga mikir gitu, ya udah kalau buat koleksi sekalian aja dimaksimalin. Jadilah gue bikin box set. Dan kenapa gue dalam bentuk flash disk? Kalau Endang Sukamti kan walaupun box set tapi tetap pakai CD gitu. Ya itu yang pertama, karena gue aja di laptop gue nggak ada CD-nya lagi gitu. Sementara flash disk laptop pasti ada orang-orang. TV zaman sekarang pun sudah bisa pakai flash disk gitu. TV zaman sekarang smart TV itu udah pada bisa nyolok flash disk. Yang nggak smart TV pun, yang satu generasi di bawah smart TV apa sih itu, tetap ada flash disknya biasanya gitu. Jadi bisa ditonton. Kalau flash disk ini gue dapet inspirasi dari albumnya Hi-Fi yang Kereta Kencana. Kereta Kencana. Ya itulah. Tentu karena Hi-Fi-nya ngeluarin albumnya dalam bungkusnya kayak CD tetap, tapi pas dibuka isinya flash disk doang. Nah itu dia. Jadi dia bentuknya flash disk 16 GB. Kalau nggak salah harganya dibedain 2, hanya beda 8 dan 16 GB. Terus flash disknya itu isinya lagu-lagu sealbumnya tentu saja. Terus ada foto-foto personilnya satu-satu tuh, Neida. Yang lain nggak penting, karena bagi saya Neida yang paling penting. Ya ada si siapa, Ezra, ada Febri, siapa lagi sih Hi-Fi vokalisnya, Ilham ya. Ya itu. Ada foto-foto mereka saat manggung, terus ada logo-logo Hi-Fi, file logo Hi-Fi, file logo Hi-Fi, susah banget ngomongnya ya. File logo Hi-Fi, terus habis itu sama ada itu kalau nggak salah. Jadi kayak misalnya lagu Gadis Sampul tapi vokalnya nggak ada, jadi cuma musiknya doang buat orang kalau mau karaoke. Atau kalau nggak salah ada yang gitarnya doang gitu deh, kalau nggak salah, gue lupa deh. Kayak gitu isinya. Nah kalau yang di gue, jadi gue gabungan itu dari Endang Sukamti dan Hi-Fi. Kalau di flash disk gue isinya adalah show yang di Jakarta, yang kayak di comika.id, show di Jakarta, plus openernya. Kalau opener nggak ada tuh di Comika, tapi ini openernya akan ada di situ. Plus openernya, sama satu lagi adalah show yang di Bandung. Jadi kan gue sebelumnya bikin di Bandung, sebelum bikin November di Jakarta, April gue bikin di Bandung, Not So Special namanya. Cuma beda nama tapi sama sebenarnya, Jakarta dan Bandung. Yang di Bandung lebih lama durasinya, itu hampir 3 jam gue waktu show ya. Waktu show hampir 3 jam. Tapi yang gue cuma, itu kan materinya sama ya, Jakarta Bandung ya. Jadi gue cuma ngambil momen-momen yang hanya terjadi di Bandung. Yaitu ada momen mikrofon mati, ada momen anak bayi nangis, kayak gitu. Jadi ada momen-momen yang hanya terjadi di Bandung gitu. Jadi jadi isinya opening tentu, momen penting, dan closing. Itu aja sih isinya. Lumayan, yang di Bandung tuh udah gue potong-potong ternyata masih dapat sejam tuh. Jadi sejam yang di Bandung, videonya sejam yang di Bandung, terus yang di Jakartanya 1 jam 40 menit,
Terus si openernya 3 orang, opener Jakarta ya, opener Jakarta ada 3 orang itu sekitar 40 menit. Jadi total tuh sekitar hampir 3,5 jam durasi total yang ada di dalam box setnya nanti, hampir 3,5 jam. Begitu. Terus karena gue suka mainan, jadi gue menggabungkan kesukaan gue yaitu stand up dan mainan. Jadi box setnya itu ada dapet figurines gue ukuran sekitar 375 inch. 375 inch itu sekitar 7 cm lah. 7 cm, 8 cm gitu sama tulisan Gilang Basar. Pokoknya kalau dibuka box setnya itu jadi panggung gue saat show di Jakarta. Ya, kurang lebih gitu. Jadi silahkan dilihat aja di Instagram gue di @gilbas, kayak gitulah box setnya. Gue akan jual hanya 50 pieces. Penjualannya nanti gue update lagi di mana dan kapan dan harganya. Kalau nggak salah, kok kalau nggak salah sih? Rencana gue sih Februari lah, Februari Maret gue jual. Rencana saya Februari Maret. Sekarang ini gue sebenarnya masih gue pikirin adalah gimana cara ngirim-ngirimnya, karena itu kan ringkih ya. Mainannya tuh ringkih, dalamnya flash disk segala macam. Gue takut rusak di perjalanan pengiriman gitu. Jadi gue masih mikirin gimana cara ngirimnya yang aman dan oke gitu ya. Pokoknya update lengkapnya pasti di sosmed gue, di Twitter, Instagram segala macam pasti akan saya update di mana bisa dibeli dan kapan gitu, oke? Semoga pada suka. Di Bandung dong pada suka. Iya. Ya siapa tahu. Ini kan sangat idealis, cuy lah, sangat idealis. Ya mainan belum tentu semua orang yang suka stand up gue belum tentu suka mainan. Yang suka mainan belum tentu suka stand up gue. Yang suka mainan juga belum tentu ngapain gue punya mainan bentuk Gilang ya, kayak gitu. Jadi ini bener-bener apa ya? Ya yang suka aja lah gitu. Yang mungkin suka banget sama gua, yang mungkin suka banget sama karya gua, sama stand up gua, ya ini karya ini untuk kalian. Cek lah, nggak ada yang buat gue sendiri, enak aja buat kalian. Begitu. Oh satu lagi gue juga dapat, gue akan ngasih dalamnya thank you notes gitu. Jadi ada kertas yang akan gue tulis personal message untuk yang pada beli gitu. Gue tulis apa kayak gitu, mau nulis apa, ntar gue tulis. Harganya sih gue belum pasti ya. Gue sendiri aja belum memastikan harganya berapa gitu. Karena gue takut kemahalan, jujur. Gue takut kemahalan gitu. Yang pasti kayaknya nggak akan nyampe 500.000 sih. Nggak akan nyampe 500.000. Di angka 300-an lah. Box set gue ini insya Allah. Akan dijual di harga segitu. Jadi silakan ditunggu info lebih lanjut di akun sosmed yang gue punya. Gilbas, GILBHS. Begitu. Itulah karena gue seneng, gue pengen bikin sesuatu terus gue ketemu orang yang bisa, jadi itulah kenapa bisa gue bikin box set kayak gini gitu. Mungkin yang lain, anak-anak stand up yang lain mungkin belum ada yang kepikiran. Gue sih sebenarnya pengen biar membuka gerbang baru per merchandisean di stand up gitu. Sejauh ini kan stand up merchandise-nya digital download ya, DVD ya, kaos gitu kan, anak-anak pada jualan kaos atau ya show bentuk karya gitu. Nih bisa juga nih bikin karya box set kayak gini, kayak yang gue pelajarin dari Panji. Kan Panji dia masukin cara promo atau cara produk dari industri lain dimasukin ke stand up-nya gitu. Kayak cara promo beliau waktu bikin Pragiwaksono Tour kan bikin di billboard seakan-akan dia mau jadi caleg ya waktu itu Panji kan. Itu kan dia ngambil dari cara politik untuk promoin show dia. Nah ini juga gue gitu, jadi gue ngambil box set kan udah sangat lazim di industri musik ya, apalagi semenjak pergerakannya Mas Erik dengan beli album fisik.com atau di Instagramnya @belialbumfisik. Mereka memfasilitasi musisi-musisi atau apapun yang pengen bikin box set gitu. Awalnya tentu dengan bikin box set Endang Sukamti sendiri, akhirnya kan ada box set Gigi, Isyana Saraswati, bahkan Iwan Fals, ada PW Gaskin, ada box setnya apalagi itu banyak banget kan. Tentu gue tidak bekerja sama dengan mereka, siapa lah Gilang Baskara dibanding nama-nama besar itu. Gue juga pasti malu gue kalau mau minta bareng. Jadi makanya gue bikin sendiri, tapi dengan inspirasi tentu dari Endang Sukamti dan dari Mas Erik.
Jadi terima kasih Mas Erik dan Hi-Fi atas inspirasinya. Karena Hi-Fi beli album itu jadi gue bisa punya foto-foto Neida. Neida. Apalagi gue pengen ngomongin apa ya? Gue baru saja menyelesaikan di Netflix Don't Fuck With Cats. Wow, benar-benar meledak otak gue nontonnya, kayak sungguh mind blowing sekali gitu. Di dua sisi sih look ini spoiler ya, gue kasih tau dulu dari awal. Jadi yang mau nonton Don't Fuck With Cats jangan dengerin bagian ini dulu, takutnya spoiler. Menurut gue Luka Magnotta itu jelas dia kayaknya ada suatu penyakit lah kali lah, sehingga dia psycho kayak gitu, mau bunuh kucing lah apa, untuk terutama untuk attention. Dia kan kayak lebih nyari ke attentionnya itu kan, makanya di videoin. Tapi di satu sisi orang-orang yang ngulik Luka Magnotta siapa, di mana rumahnya si kumpulan nerds itu tuh, si Body Moving, John Green dan lain-lain, justru dia ngasih makan si egonya Luka, ya nggak? Luka butuh exposure nih. Kalau dicuekin aja, ya udah mungkin nggak lanjut tuh, nggak ada yang nonton, ngapain dia lanjut. Tapi mereka kan nge-share videonya ke gengnya mereka, cari tahu gini. Akhirnya dia si Luka mendapatkan exposure yang dia inginkan. Iya nggak sih? Dia mendapatkan exposure yang dia inginkan, akhirnya ya udah, malah jadi makin seneng dia melakukannya. Dia malah minta dikejar kan, ngasih clue dia ada di mana, kayak gitu. Ya, tapi di sisi lain, kalau si orang-orang ini tidak bergerak, misalnya yang video pembunuhan kucing yang pertama, udah pada nyuekin. Kan mereka takut kalau kayak si John Green gitu kan, kalau kata psikolog, wah nih orang aja nih bisa bunuh kucing gini, berarti dia ada tanda-tanda akan bisa melakukan yang lebih parah dari kucing, alias bunuh orang gitu. Nah, gue juga mikir sih, kalau dia didiemin, bisa jadi dia bunuh orang gitu. Maksudnya kalau waktu dia bunuh kucing didiemin, nggak ada yang nanggepin, bisa jadi dia akan tetap melakukan hal yang lain. Gue ngapain? Gue dicuekin ya. Gue ngapain deh ngakuin apa deh biar banyak yang notice. Malah dia mungkin akan melakukan yang lebih parah gitu. Jadi serba salah ya dicuekin. Dia mungkin akan cari hal lain untuk dapat atensi. Di sisi lain kalau ditanggepin kayak gitu, malah jadi ngasih makan egonya gitu. Gimana ya? Serba salah sih emang, kayak, tapi emang dia udah sakit sih, nggak tahu lah, gue nggak ngerti lah. Ditangkap juga mukanya lempeng aja. Ini kurang lebih sama kayak yang terjadi di Inggris itu si Reinhard Sinaga itu ya, karena dia juga udah psikopat aja menurut gue gitu. Selain psycho karena dia memperkosa cowok-cowok, soal dia suka sejenis ya terserah dia lah, gue nggak masalahin itunya, tapi masalahin adalah caranya gitu. Kalau lu hetero pun, bukan homoseksual, lu hetero, tapi biar lu bisa berhubungan seks dengan orang lain, caranya harus dibius dulu, mah lu sakit juga namanya. Nah ini kan dia sakitnya itu, pertama sakitnya adalah dia kalau ingin dapat pasangan seks itu dia nggak mau deketin, tapi dia maunya diperkosa dengan cara dibius. Diperkosanya udah salah, ini pakai dibius lagi, jadi bangun-bangun nggak sadar tuh si anjing. Gila, banyak korban yang baru tahu dia diperkosa karena disamperin polisi. Gimana coba? Bayangin, hidup lu udah tenang-tenang aja nih. Lu pernah nggak sengaja nginep di apartemennya Luka, tapi udah lu nggak tahu apa-apa nih. Hidup lu berjalan biasa aja, 2 tahun kemudian ada polisi datang ke rumah lu bilang, kamu 2 tahun lalu diperkosa loh. Hah? Kapan? Ini ada videonya, polisi nunjukin. Yang waktu itu? Anjing, lu bayangin, 2 tahun lu hidup normal, tiba-tiba tahu lu diperkosa sama cowok juga. Gimana coba perasaan lu, anjing? Karena gitu katanya kan, banyak korban yang baru tahu dia diperkosa setelah di-approach sama polisi gitu. Coba.
Gimana coba lu lagi tenang-tenang di rumah tiba-tiba disamperin polisi, "Mas ini waktu itu diperkosa tahu." Hah? Siapa? Kapan? Masa diperkosa saya nggak tahu, ini ada ininya. Gila sih. Itu yang pertama, menurut gue itu dia kalau mau berhubungan seks adalah dengan cara merkosa dan membius. Yang kedua yang menurut gue sakitnya adalah direkam. Semuanya direkam, itu juga sakit jiwa, dia suka nontonin lagi berarti. Entah ditontonin lagi entah enggak ya, yang pasti direkam lah. Terus dia juga ngambil barang-barang sebagai trofi, ngambilin handphone korban. Sama satu lagi, dia nggak merasa bersalah di pengadilan. Masa udah jelas-jelas ada videonya lagi tidur si korbannya dibius ngorok, dia masih bilang kalau itu suka sama suka. Coba. Masa dia masih bilang itu suka sama suka, orang udah jelas-jelas korbannya pingsan. Gila banget ya. Di apa namanya, di pengadilan dia cuek. Bisa begitu gitu orang, bisa. Ya udah berarti emang ada penyakit sesuatunya gitu kalau dia bisa kayak nggak ada hati, bukan nggak ada hati ya, maksudnya nggak ada apa, kayak hatinya tergerak gitu, hatinya merasa bersalah. Orang dia katanya biasa aja di pengadilan kan, menurut keterangan dia masih bisa bilang kalau itu suka sama suka. Coba berarti kan dia ya udah, itu nggak, dia nggak merasa salah sama sekali. Wow. Teuing lah, rudet. Dan dari semua saksi kan, dari keterangan para korban kan, dia semua bilang kalau dia orangnya baik, dia ramah, dia banyak senyum, dia mau bantuin, banyak senyum, bantuin nih ke apartemen gue aja gini-gini, dia sangat baik gitu. Ini yang sebenarnya gue sebel-sebel dari kasus kayak gini adalah ini bikin makin kita sebagai manusia jadi takut sama orang yang mau baik sama kita, ya gak sih? Kasus-kasus kayak gini, kasus-kasus kayak hipnotis, orang dihipnotis, biasanya kan ada orang yang pura-pura baik mau nolongin, apa, kasus orang dihipnotis, kasus orang diperkosa, kasus orang gini-gini, selalu dimulai dari orangnya baik gini-gini. Ini kan bikin kita jadi skeptis sama orang baik. Coba nanti lu di jalan kalau ada orang baik sama lu pasti curiga. Coba gue sih sejujurnya gue jadi males kalau udah gampang curigaan sama orang gitu, walaupun feeling-feelingan sih, kadang-kadang feeling kita bener sih. Pokoknya percaya hati nurani dah, biasanya bener gitu. Kalau lu nih orang, ini kayaknya orang baik, ada maunya deh, mending lu langsung jauhin. Tapi kalau ini kayaknya orang emang orang baik nih, ya udah lanjutin aja, cuek aja gitu. Kayaknya kita, kalau dari pengalaman gue ya, kalau dari sepengalaman gue sih berasa sih, kalau dari pengalaman gue kerasa gitu feeling ini orang baik, baik beneran atau baik karena ada maunya, atau baik pura-pura baik karena mau jahat, biasanya sih kerasa gitu. Nah ini orang-orang kayak gini nih sama kayak teroris yang ngebom tempat-tempat umum yang pernah terjadi di Indonesia dan dimanapun lah ya. Orang-orang kayak teroris ini nih, ya tentu kerugian yang dia lakukan yang terbesar ya ada korban bom, misalnya bom ada yang meninggal, ada yang rusak bangunan, nah itu udah jelas korban. Itu kerugian yang dia hasilkan yang terlihat jelas gitu. Tapi ada satu lagi kerugian yang terjadi karena mereka ini, yaitu adalah di Indonesia, di Jakarta lah terutama, masuk mall semua harus lewat metal detektor, harus diperiksa tasnya. Sekarang MRT aja, awalnya MRT enggak loh, sekarang MRT aja, awalnya MRT, seingat gue MRT itu awalnya hanya metal detector. Berapa minggu atau berapa bulan terakhir MRT itu harus buka tas sekarang. Ribet anjing jadinya. Gara-gara lu pada terorisnya anjing. Gara-gara lu ngebom, jadi semua orang sekarang harus diperiksa. Coba kalau Indonesia dari dulu baik-baik aja, nggak pernah ada bom, pasti kan tidak pernah ada kecurigaan kepada orang-orang, ya baik-baik aja. Kayak kalau di luar gitu banyak masuk mall, keluar masuk mall aja pintu mall kebuka. Di Jakarta deh, gue nggak usah ngomong Indonesia lah, gue juga nggak tahu. Di Jakarta mall kan pagarnya tinggi-tinggi, pejalan kaki pintunya kecil, tertahan gitu karena takut ada apa-apa. Sementara kalau mall di luar kan kebuka, ada area luas, pedestrian, dari trotoar tuh tangganya lebar gitu, biasanya langsung bisa
masuk ke dalam mall gitu. Gara-gara pada nih terorisnya, anjing emang bikin males tau, harus jadi buka tas kemana-mana, mesti melewat metal detector. Aduh, jadi ribet semua nih. Kemarin sempet tuh gue liat di MRT mana tuh ya, di MRT mana gitu di MRT Cipete udah ada mesin X-ray baru datang, kayak masih diplastikin gitu, kayak anjing nih udah sekarang kayak MRT harus pakai X-ray coba. Ada aja deh. Kalau sebenarnya yang agak lowong tuh Gambir tau lo, kalau ke Gambir ke stasiun kereta tuh keamanannya longgar banget tuh. Sekarang gue jadi takut kejadian apa-apa tau kalau longgar gitu. Padahal kalau nggak pernah ada kejadian pasti ya udahlah nggak apa-apa. Terorisnya anjing nih emang nih. Kira-kira kalian teroris mau mati aja sendiri, masuk surga aja sendiri, nggak usah meledak-meledakin, ganggu yang lain. Tapi nggak apa-apa sih kalau MRT ada X-ray-nya, paling nggak lebih cepat, tinggal taruh tas udah ambil lagi, nggak perlu berhenti buka resleting, buka tas. Ribet. Kalau waktu itu gue lagi bawa barang, gue waktu itu lagi pakai ransel sama lagi nenteng barang, jadi harus buka ini. Aduh, yalah demi keamanan memang nggak usah pergi dari teroris lu ngebom tempat lain aja, bikin yang lain jadi nggak nyaman. Udah mah bikin korban, ada yang meninggal, keluarga yang meninggal kasihan ditinggalin, terus lu ngerepotin jadi bikin semua harus diperiksa-periksa. Rudet sih ya. Dah mau baca email gue, ntar minum dulu. Jangan dibacain nama emailnya ya bang. Oke. Halo bang, gue udah suka stand up lo gara-gara materi lo yang di Suci 2 tentang Dora. Gue jadi suka nontonin stand up lo bang, apalagi pas ada boring bokir, jadi seru banget bang. Gara-gara boring bokir gue jadi mau kuliah di Bandung bang. Ya mudah-mudahan aja dapet yang negeri. Dan kalau gue denger cerita pendengar di podcast lu, rata-rata pendengar lu pada minta motivasi dari lu bang. Kayaknya seru deh bang kalau sekali-kali kasih mereka demotivasi dalam kurung biar down mental mereka, hahaha. Gak usah ngatur-ngatur gue lu. Lagian juga gak semuanya gue kasih motivasi deh perasaan. Oke bang, gue udah lega nih nyeritain semuanya. Makasih ya kalau udah dibacain. Semoga karir lu makin panjang dan semoga makin sukses. Makasih ya, amin. Terima kasih banyak juga yang jangan dibacain. Ingin bercerita. Halo Kak Gilang, kenalin nama aku Rukmini, sering dipanggil Mini. Ih, kamu kecil pasti ya. Buset, namanya panjang bener nih. Elizabeth Rukmini Sastro Prawiro Kusuma Diharja. Kayaknya kenapa yang email ke gue panjang-panjang dan namanya dah. Apa jangan-jangan karena pernah sekali panjang namanya gue omongin, akhirnya yang lain pada bikin nama karangan biar yang panjang-panjang. Tuh kan? Jadi bikin curiga nih otak gue nih. Enggak. Ini sama kayak ini. Enggak, ini pasti bener nih. Dari namamu nih kayaknya kamu orang kaya nih di Jawa nih. Entah keturunan Ningrat atau pokoknya kalau nama-nama udah Sastro Prawiro Kusuma Diharja, wah cuma biasanya orang-orang kaya. Emang sih nama aku kuno dan banyak dari teman-teman aku yang suka ngatain gitu kak. Udah tahun modern namanya masih lawas ya. Kan nama gak ngikutin perubahan tahun dong. Tapi ya aku diemin aja kak, malahan aku balas dengan prestasi. Celah. Mereka yang sering mengejek aku nyatanya pas penerimaan rapot semester 1 kemarin gak ada tuh yang ranking 10 besar satu kelas dan sekaligus masuk ranking 10 besar satu angkatan. Nah aku nyatanya pas penerimaan rapot semester 1 kemarin gak ada tuh yang masuk ranking 10 besar satu kelas dan sekaligus masuk ranking 10 besar satu angkatan. Maksudnya lu masuk gitu ya. Gak kayak aku yang hampir tiap bulan keluar masuk ruang BK gara-gara sering cari ribut sama kakak kelas atau adik kelas. Tapi di sisi lain aku imbangin dengan prestasi belajar kak. Kalau mereka mah langganan masuk BK tapi prestasi sekolahnya gitu. Jujur sebenarnya sebel juga dikatain kayak gitu, tapi ya udah diemin aja. Dan aku kadang kalau lagi bad mood dengerin podcastnya Kak Gilang yang biar lega ini. Itu aja kak cerita dari aku, makasih. Ya Rukmini, bagus lah lu pinter. Lagian cuma diajakin nama doang. Udahlah. Cuek aja, gak ngaruh ke hidup. Mau cerita. Happy New Year Mas Gil. Happy New Year juga. I'm back again nih, kirim email.
Baru saja nyelesain dengerin podcast biar lega episode alam, dan ternyata ada juga yang ngirim email namanya kayak kereta api panjang bet. Di sini aku mau cerita nih mas soalan kepribadian aku yang ambivert dan moodian juga, sampai teman-teman dekat aku pun kadang suka bingung kalau main sama aku. Karena suka suddenly aja gitu moodnya bisa ganti, yang awalnya happy bisa langsung sad. Bahasa lu bikin pusing. Awalnya happy bisa langsung sad. Happy sih biasa sih, cuman langsung sedih gitu kayak. Begitu juga sebaliknya. Teman-teman aku sih udah pada cerita jujur ke aku soal kepribadianku itu, yang nggak semua teman menerimanya, tapi aku cuek aja gitu. Soalnya gini mas, kepribadianku kenapa jadi mereka yang ngurusin gitu loh mas, kan nyebelin juga. Itu aja mas cerita dari aku. Ya, selamat ya. Kenapa gue bilang selamat ya? Ya udah sih biarin aja. Kalian kalau yang masih muda-muda emang kadang hal-hal kecil tuh kepikiran sih. Cuman kalau lo udah di umur-umur 25 ke atas lo makin tahu kayak ini nggak penting, udah nggak akan ngaruh juga ke hidup gue. Biarin aja lah lo mau. Bener kepribadian lo kok tenang aja, udah nggak usah dipikirin terlalu gimana kalau orang-orang pada merasa lo aneh. Isinya sedikit cerita dan puisi biar lega. Wah, ada yang ngirim puisi lagi nih. Halo Bang Gilbas, gue Uki dari Bandung. Kalau nggak salah berapa edisi lalu ada yang kirim puisi di podcast ini dan dibacakan oleh Bang Gilbas. Jadi saya tertarik untuk kirim puisi ke sini. Haha. Puisi ini gue buat waktu gue menyatakan perasaan kepada gebetan yang sekarang udah jadi mantan pacar yang baru putus sekitar 3 bulan lalu. Doakan hati ini cepat pulih dan akhirnya bisa nulis puisi lagi untuk seseorang yang kelak akan jadi pacar saya berikutnya. Atau boleh juga untuk mantan yang mungkin mau balikan. Hehehe. Terima kasih Bang Gilbas, sukses dan bahagia panjang usia, salam. Untitled. Cielah. Pada kala itu, ini gue malas kasih background musik ya. Kalau yang sebelumnya kan gue kasih background musik ya, karena gue lagi pengen ngeditnya, ini gue malas ngedit. Jadi nggak gue kasih background musik, oke? Lu bayangin aja di otak lu sendiri nih ada background musik sedihnya. Pada kala itu, pada waktu itu, di antara siang dan sore, aku termenung di tengah keramaian. Pandangku, penglihatanku teralihkan bunyi hujan. Hujan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bayangan warna hitam dan lensa kacamata, yaitu wanita kembar. Ya, wanita kembar. Ia menghapus kesepian atas kepergian ayahku. Saling mengisi, membuat hidupku lebih baik dari sebelumnya. Ya, aku suka tanpa sebab yang jelas. Itulah yang disebut orang-orang cinta. Ya, cinta. Kepada orang yang datang tergesa-gesa menuju pertemuan, rasa ini mulai tumbuh berubah semakin matang. Ingatkah tempat ini? Dan kuhitung 56 hari telah berlalu. Cium Duluit, 25 Oktober 2017, menyaksikan. 2017 sampai 2019. Wah lumayan, 2 tahunan pacarannya. Tenang bro, nikmatin aja kesedihannya. Ya begitulah hidup. Gak mungkin happy terus, gak mungkin sedih terus, jadi tenang. Ntar juga makin sedih. Udah, kan lu masih kuliah kan, udahlah. Fokus kuliah aja, cila. Mending lakuin hal-hal yang kayaknya gue waktu muda yang gue pikirin saat itu yang bikin hidup gue berdinamika adalah pacaran sih. Maksudnya ya senang sama orang gitu, naksir sama orang, terus misalnya putus patah hati sama orang gitu loh, ngeliat cewek cakep nih gitu. Kayaknya waktu SMA pas kuliah gitu naik turunnya tuh yang bikin hidup ada naik turunnya tuh jatuh cinta emang kayaknya sih, ya nggak sih? Kok ya nggak sih? Kalau gue ngerasanya gitu. Gue belum kepikiran kondisi negara, nggak mikirin kondisi negara, nggak mikirin gue harus investasi duit jajan gue kemana, nggak mikirin apa gitu, gue mau buka bisnis apa gitu.
nggak ada cerita pernah rugi bisnis gitu atau modal nggak balik. Kayaknya dinamika hidup gue kayak gitu sih. Mending lo cobain dah, mumpung masih muda, nambahin dinamika hidup, jangan dari pacaran aja gitu. Investasi kemana, kayak cobain reksadana kayak. Gila, gue bijak banget, parah. Oke, lanjut cerita aja gitu subjeknya. Halo Kak Gilang, kenalin, nama aku Petrus Damianus Hernawan Simon Panggabean. Tuh kan panjang-panjang banget namanya. Panggil aja aku Simon. Mana sih? Oh ya, di Simon tadi. Aku udah dari akhir bulan Desember kemarin dengerin podcastnya Kak Gilang sambil ngerjain skripsi di rumah, yang podcast biar lega. Dan dari semua episode entah kenapa paling suka sama yang episode berkarya. Apa mungkin karena aku juga mahasiswa seni rupa dan paling gak suka kalau karya yang kita buat diaku-akuin sama orang lain. Aduh, dia nulis orang lainnya RANGLAEN, rang lain. Baru nemu gue ngomong. Kalau tadi teman-teman masih sering rang lain, gue baru baca orang nulis gini. Anyway, aku kuliah jurusan seni rupa tapi sama kursus bahasa Itali. Wow, cappuccino buatanmu numero uno. Tahun 2020 ini adalah tahun terakhir aku kuliah, doain ya Kak biar aku lulusnya jadi tahun ini. Amin, ya Allah lulus tahun ini. Dan rencana selesai lulus mau nyobain buka privat lukis di rumah. Itu salah satu my goals dan aku masih ingat kata-katanya Kak Gilang yang ini. Kalau suka jalanin, kalau nggak suka tinggalin. Kalimat itu menjadi kalimat yang membuat aku makin rajin buat berkarya dan ngerjain skripsi juga. Itu aja cerita dari aku. God bless you. Oke, Simon Damianus Panggabean, gua aminin doa-doa lu. Semoga yang mendengar ini juga mengaminkan kalau lu bisa buka les lukis. Keren. Jadi pelukis keren loh. Jarang kayaknya yang habis kuliah terus pengen ngajar gitu. Tapi ini apalagi ngajarnya dia pengen nyobain buka privat. Keren. Terus bahasa Itali. Ntar lagi ketemu tuh tengahnya tuh. Lu kan sekarang seni rupa dan gue asumsikan karena lu pengen buka privat lukis, gue asumsikan lu seni lukis. Terus lu ngajar lu privat les bahasa Itali. Nanti ntar lagi ketemu tuh diagram Venn yang bersinggungan di tengahnya. Apa singgungannya antara ngelukis dan bahasa Itali? Wah, siapa tahu ntar lu bikin apa gitu, lukisan pizza kali. Tahu dah. Ya Allah, panjang banget ini emailnya. Nggak ada enter-enternya lagi, nyambung semua. Ya udah deh, gue baca. Podcast biar lega, sahabat. Hai, aku mau curhat tentang sahabat-sahabat zaman kuliah nih. Dulu waktu SMA gue emang gak banyak temen dan punya pengalaman dikucilkan satu kelas. Jadinya gue berdoa nanti kuliah pengen banget punya banyak temen dan punya geng yang anggotanya banyak. Alhamdulillah itu terkabul ya, segeng seenggaknya 8 orang lah. Gue seneng banget, tapi makin sini gue ngerasa diabaikan sama mereka. Awalnya denial sih, tetap merasa mungkin mereka sibuk dan lain-lain. Tapi beberapa kejadian membuat yakin kayaknya gue diabaikan. Waktu wisuda gue yang datang cuma 3 ekor, padahal yang wisuda lain full squad dengan berbagai macam hadiah diberikan. Jarak waktu wisuda cuma beda sebulan. Berdasarkan pengalaman wisuda yang teman-teman lain banyak yang datang itu, gue mempersiapkan traktiran makan buat ucapan syukur kalau mereka luangin waktu. Lihat cuma 3 orang yang datang, kecewa banget dah gitu. Yang 3 orang datang ini ngerasa gak ngehargain nyokap gue yang masak capek-capek buat mereka. Dengan makan cuma dikit banget. Ya kan lu nyiapin buat 8, yang datang 3 ya makan dikit lah. Masa dia mau makan porsi buat 8 orang. Kejadian yang lain adalah waktu ultah gue beda 1 hari dengan sahabat gue. Setiap ultah sahabat gue ini mereka selalu bikin surprise, bahkan rela malam-malam datang karena yang ultah ini habis dari luar kota. Tentunya gue ikut juga karena gue sayang sama mereka. Besoknya kan ultah gue, anyepol, tidak ada surprise, tidak ada kado, ucapan selamat aja nggak ada. Dan kejadian ini tiap tahun berulang sekitar 4 tahunan ini. Terakhir ini yang bikin gue sedih banget. Papaku meninggal seminggu lalu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat-sahabat ini baru bisa datang seminggu setelahnya. Nggak apa-apa sih sebenarnya, mungkin mereka baru ada waktu luang. Yang bikin kesel itu mereka yang datang ke rumahku ada 3 orang, mereka datang sore. Malamnya aku lihat di IG mereka ngumpul full squad lagi hangout di mall. Kecewa banget rasanya tidak dihargai mereka, padahal kalau ada apa-apa aku berusaha ada untuk mereka. Tapi kalau kita lagi pada ngumpul, mereka itu balik sama gua ya pada happy-happy gitu, gak dikucilkan. Enaknya gua harus gimana ya? Enaknya lu pertama mungkin lu harus pertama tunggu, gue ada beberapa hal yang mau gue omongin, tapi gue mau ngurutin dulu enaknya apa dulu. Pertama yang harus lo lakukan adalah lu jangan pamrih ngelakuin apapun ya.
Lu bilang kan kecewa, rasanya tidak dihargai. Padahal kalau ada apa-apa, aku berusaha ada untuk mereka. Nah, itu pamrih tuh. Ya, lu ngerasa lu baik sama orang sehingga orang harus baik sama lu. Itu pamrih. Kalau baik sama orang atau lu surprisein temen lu atau itu, ya udah surprisein karena lu lakuin karena lu sayang sama temen lu, kan lu bilang lu sayang sama mereka. Ya udah lakuin karena itu aja. Nanti jadinya ada ekspektasi kalau lu ngerasa orang harus baik juga sama lu. Jadi slow aja. Kalau lu mulai merasa pamrih, ya lu jangan ngelakuin itu. Kalau gitu lu nggak usah surprisein temen lu nggak usah datang temen lu wisuda. Ya, daripada lu jadi kepikiran pamrih, mending cuek aja. Ya nggak? Kalau gitu kan jadi kalau mereka nggak datang wisuda lu juga, lu jadi biasa aja, ya nggak? Jadi yang pertama saya sarankan adalah jangan pamrih. Yang kedua yang saya bisa simpulkan dari yang gue baca ini adalah gini, orang tuh punya kesibukan masing-masing ya. Ya, kalau dia nggak bisa datang wisuda lu, ya mungkin dia ada kesibukan dan ada hal lain yang lebih diprioritaskan ya. Tapi soal ya misalnya soal ada bokap lu meninggal terus mereka datang cuma dikitan tapi malamnya hang out di mall. Ya lu harus telan kalau mungkin prioritas mereka ya gaul di mall gitu. Ya, harus akuin itu. Kalau lu ibaratnya gini, lu ngajak temen lu pergi terus temen lu bilang nggak, sorry ya nggak bisa, gue lagi pengen di rumah, lu nggak boleh marah. Orang punya hak dan punya kesibukannya masing-masing. Jadi lu itu aja, terima aja gitu. Jangan mentang-mentang lu luangin waktu sama temen lu berharap temen lu luangin waktu lu juga. Sekali lagi kembali ke titik pertama, tidak perlu terlalu pamrih ya. Yang terakhir, coba introspeksi dulu. Introspeksi diri. Mungkin lo orangnya nggak asik, atau mungkin lo orangnya nyebelin sehingga mereka deket tapi nggak mau terlalu deket gitu loh. Nongkrong untuk hal-hal yang general nggak apa-apa lah nongkrong. Cuman kalau yang terlalu personal kayak wisuda, kayak ulang tahun, kayak ada anggota keluarga yang meninggal gitu, mungkin mereka nggak mau terlalu personal untuk ke arah situ, nggak mau masuk ke arah personal. Tapi kalau secara general berteman tidak apa-apa. Kayak gitu mungkin. Jadi introspeksi diri juga ya. Dan tenang aja. Oh mungkin juga kayaknya lu terlalu ini kali. Lu bilang di awal lu pernah dikucilkan, jadi pas kuliah lu pengen banget punya geng teman, jadi lu itu ekspektasi lagi. Hiduplah tanpa ekspektasi men, slow aja. Nggak ada subjek, cuma nanya, panggil aja X, oke. Si anjing panjang banget. Jadi gini bang, di tempat kerja gue yang sekarang lebih spesifiknya di divisi gue saat ini ada 10 orang pegawai. Ini yang email ke gue ada 2 macam nih. Namanya panjang atau emailnya panjang. Mana tadi? Di divisi gue saat ini ada 10 orang pegawai termasuk gue. Di dalamnya terdapat 2 orang yang ngeselin. 2 orang tersebut punya ngeselin dengan versi masing-masing. Dan yang kesel sama mereka bertiga itu bukan cuma gue sendiri, tapi 7 orang lainnya. Gue juga ngerasa hal yang sama kayak gue alamin. Karena kita suka saling cerita. Mereka berdua tuh udah pada senior divisi ini. Yang satu udah 4 tahun, yang satunya udah 5 tahun kerja di sini. Usia mereka 30-an, sementara yang lain 20-an. Secara rentang usia kami dan mereka udah beda. Sebenarnya gue gak permasalahin gap itu. Cuma yang jadi keluhan anak-anak yang lain, mereka ini walaupun udah pada tua, mereka pada gak dewasa. Memang benar tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Makanya kenapa kami sering saling ngedumel, karena mereka gak ada yang bisa dijadiin contoh buat kami-kami yang junior. Dan salah satu di antara mereka berdua ini adalah koordinator dari divisi kami. Alasan dia ditunjuk jadi koordinator setahun yang lalu adalah durasi lama bekerja dia yang lebih lama dibanding yang lain, 5 tahun. Dia yang seharusnya jadi contoh, justru dia yang paling sering dikritik ketika evaluasi tim. Dan ketika setelah dikritik sama teman lainnya, besok atau lusanya dia balik gitu lagi. Sampai teman gue yang lebih senior dari gue udah hatam betul siklusnya. Oh ya, koordinator tim kami itu seorang wanita, single parent dari 2 orang anak. Dan teman-teman gue yang lain kadang suka ngebecandain dengan nyebut beliau si anak gadis. Tanpa bermaksud menyinggung, tapi kelakuannya emang kayak anak gadis yang baru puber aja gitu. Centil. Dan sering pula diingetin sama teman gue yang cewek, mbak jangan gitulah, kurang etis dilihatnya. Tapi dia malah cengar-cengir. Sebenarnya kami kasihan sama koordinator kami itu, tapi karena tiap dikasih saran masukan gak mempan, jatuhnya jadi pada kesel sama dia. Mungkin karena dia gak cantik, ya gak sih? Kalau dia cantik, walaupun udah ibu-ibu, walaupun centil, pasti seneng-seneng aja. Karena dia cakep. Gak gitu ya. Oke, lanjut emailnya, sorry. Nah, satu orang ngeselin lainnya itu pria udah berkeluarga tapi kelakuannya kayak anak kecil. Jadi tiap abis makan, abis minum, bekasnya gak dirapin atau diberesin. Karena ruangan kami gak ada office boy, jadi kewajiban dari masing-masing kami adalah kebersihan.
Jadi kewajiban dari masing-masing kami adalah kebersihan merupakan tanggung jawab masing-masing. Kalimat lu bikin bingung. Cuma yang satu ini sama sekali gak ada tanggung jawabnya. Gue paling kesel sama orang yang kayak gini bang. Dibanding koordinator centil itu, gue lebih kesel sama si bapak ini. Rasanya pengen gue tegur depan mukanya, tapi ujungnya bakal jadi masalah. Pernah teman gue negur dia soal bekas makanannya, abis ditegur bapak-bapak ini keluar ruangan dan langsung banting pintu. Tolol dah. Wah. Setelah kejadian itu teman gue didiemin sama bapak-bapak itu sebulanan lebih. Dan gue pengen banget negur bapak-bapak itu. Setidaknya ketika dia tidak bertanggung jawab. Karena gue sering jadi saksi atas ketidakbertanggung jawabannya. Tapi gue mikir-mikir buat negur dia bang. Pertama gue masih junior, baru 3 bulan masuk tim ini. Kedua dia lebih tua 10 tahun dari gue. Yang jadi pertanyaan adalah apa yang harus gue lakukan? Tahan-tahan aja kah? Kenapa spesies seperti mereka berdua itu selalu ada di tiap lingkungan sih? Segitu aja bang, terima kasih. Betul, karena lu udah tahu spesies kayak gitu selalu ada. Sebelum lu kerja, zaman lu sekolah, zaman lu kuliah, pasti ada orang yang kayak gitu. Coba lu ingat-ingat lagi gimana cara ngadepinnya. Cuma bedanya nih emang lingkungan kerja, apalagi lu kerja bareng dia satu divisi. Yang harus lu lakukan menurut gua, kalau duitnya enak ya udahlah, lu telan aja dulu. Namanya juga kerjaan. Kalau misalnya kerjaannya lu suka dan duitnya enak ya. Tapi gue juga pernah dengar gini nih. Gue kan belum pernah kerja kantoran ya. Jadi ini gue berdasarkan yang pernah gue dengar dan kesotoyan gue aja. Ya bentar sorry. Pengen sendawa. Tunggu minum dulu ah. Tadi kan gue bilang kalau duitnya enak lu tahan-tahan aja. Cuma gue pernah denger juga kita tuh kerja apa namanya? Gimana ya kata-katanya ya? Intinya adalah bukan kita kerja di mana, tapi siapa atasan kita gitu. Kita kerja sama siapa, itu yang paling penting. Misalnya kantornya nih yang lu suka banget, tapi atasan lu bosnya, lu kerja sama bos yang gak asik banget, mending lu caps. Karena yang menentukan lu tuh, yang menentukan gimana kinerja lu, gimana perkembangan lu dalam karir adalah lu kerja sama siapa si atasan lu, bukan lu kerja di mananya. Gitu kalau gak salah gue pernah dengar. Jadi walaupun mungkin kantornya bukan yang terlalu lu suka, tapi terus juga bukan mungkin gajinya gak segimana, tapi bosnya enak, bisa bikin lu lebih berkembang ya, biasanya lebih enak gitu lu pertahanin. Karena siapa tuh ntar kedepannya akan berkembang, akan gajinya jadi lebih baik gitu. Cuma kalau udah atasan lu udah gak enak, itu udah sulit sih. Kalau masih temen kolega gitu kayaknya masih nggak apa-apa ya. Cuma kalau udah atasan yang nggak enak kayaknya udah mending lu cap saja lah. Tapi sekali lagi kalau misalnya duitnya gede banget ya udahlah, tahan-tahanin. Dan gue yakin yang centil itu karena nggak cakep pasti orangnya masih. Waduh, email berikutnya panjang sekali juga. Oke deh, saya bacakan. Curhat dalam kurung maaf panjang. Assalamualaikum Bang Gilang. Waalaikumsalam. Aku mau curhat. Kemarin aku dengar podcast Bang Gilang yang udah lama banget di postnya. Kalau nggak salah setahun lalu, tapi aku lupa judulnya. Ya 2019 baru 10 hari sih. Ya tahun lalu pasti dong podcastnya. Aku dengar ada yang curhat ke Bang Gilang kalau dia setiap sholat subuh harus ngulang wudhu 2 kali perkara mamanya nggak denger suara air keran. Oh iya ada. Nah itu juga sering banget kejadian di aku. Tapi kalau aku bukan masalah wudhu. Rumah aku kan kamar mandinya kayak kepisah gitu sama inti rumah. Tapi masih di dalam rumah. Soalnya di tengah-tengah ada lahan kosong buat jemur baju. Pokoknya intinya kalau ke kamar mandi itu harus ngelewatin lahan kosong itu dan pakai sendal. Oh. Setiap kali mamaku selesai ngepel rumah, semuanya harus cuci kaki sebelum masuk ke dalam rumah walaupun kaki nggak kotor. Tapi tetap aja harus dibasahin sendalnya biar nggak nyeplak ke ubin tapak kakinya katanya. Gimana? Walaupun kakinya nggak kotor harus cuci kaki. Tapi tetap aja harus dibasahin sendalnya biar nggak nyeplak ke ubin tapak kakinya katanya. Oh sendalnya biar bersih juga kan? Nah, iya ya. Aku sebenarnya jijik kalau pakai sendal yang basah, ya sih. Aku juga pernah bilang ke mama kalau nggak mau basahin sendalnya, tapi karena mama langsung marah ya udah aku nurut. Kejadian hari ini aku baru selesai mandi dan wudhu karena mau sholat maghrib. Nah selesai sholat aku kamar mandi lagi karena kebelet pipis. Terus mamaku teriak, kamu tadi masuk ke dalam rumah nggak cuci kaki ya? Kok sendalnya nggak basah? Ya Allah bang, pengen rasanya cuci kaki dari air terjun biar sendalnya basah sampai besok. Kenapa mesti air terjun sih?
Cuci kaki pakai air terjun, ya lalu mah hanyut. Nggak sendalnya, lulunya hanyut juga. Kesel bang sebenarnya aku dituduh kayak gitu walaupun masalah kecil. Apa iya semua yang aku lakuin harus dilihat sama mata kepala mamaku? Udah gitu aja bang, maaf. Panjang, pengen curhat aja biar kayak pendengar Bang Gilang yang sebelumnya yang harus wudhu 2 kali kalau nggak dilihat mama. Aku pun harus berkali-kali cuci kaki biar dilihat mama. Wassalam. Ya mungkin lain kali kalau kamu cuci kaki kamu sambil teriak, wow, hai, aku mau cuci kaki ya. Dengar nih suara aliran airnya. Kedengaran kan? Nih, sendal jepitku pun basah loh, gitu. Jadi walaupun nyokap lu lagi masak, lagi nonton TV, dia denger, oh si anakku lagi cuci kaki gitu. Jadi nggak ditanya lagi. Nanya aja, bang HP pertama abang merek atau tipe apa? Ngalamin pakai Nokia nggak? Terus sekarang pakainya apa? Udah gitu aja lah. Makasih atas jawabannya, sehat terus bang. Buat para pendengar juga semoga sehat terus. HP pertama gua adalah Nokia 3315. Itu adalah SMP kelas 3. Udah mau lulus SMP baru dibeliin HP. Itu berarti Nokia 3315 SMP kelas 3 berarti tahun 2004. 2004 gue beli Nokia 3315. The best tuh HP. Baterai tahan lama. Kan yang pertama 3310 kan. Yang sejuta umat tuh sebenarnya 3310, tapi gue 3315 tuh yang keypadnya nyambung semua gitu dan empuk karet. HP yang sekarang gue pakai adalah kan ngalamin pakai Nokia, ya ngalamin 3315. Habis 3315 SMA gue ganti ke Engage. Gokil. Nokia Engage yang biasa loh, bukan Kidi yang kalau nelfon harus miring. Engage bisa main game, main The Sims, main Mobile Arena, apa sih, kayak main Rockman gitu loh. Dan itu pakai Bluetooth, jadi sekelas bisa main bareng, mabar sebelum itu school. Main di zaman-zamannya orang bawa charger kemana-mana, itu kan zaman BB kan, karena BB boros. Gua zaman Engage sudah bawa charger kemana-mana karena HP-nya habis baterainya buat main game terus di sekolah. Dan dulu charger cuma ada di belakang meja guru. Ekor charger stop kontak tuh cuma ada di belakang meja guru. Belakang meja guru kan lemari. Nah, itu di situ baru ada stop kontak, jadi ngecas itu. Terus setelah Engage kuliah, berarti kan kuliah Engage sampai kok kuliah sih, SMA kan Engage, sampai kuliah tuh ganti yang Nokia Express Music. Nokia Express Music yang hitam pinggirannya merah. Aduh, namanya Nokia apa ya? Gue cari dulu ya. Nokia 5 depannya kalau nggak salah sih. Express Music 5 nih kayaknya nih. 5310 nih, coba gue lihat. Nah, bener. Anjing nih HP gue kemana ya Nokia. Waktu itu masih gue simpen nih Nokia 5310. Nokia 5310 ini tipis banget. Tipis banget. Terus ada tombol buat musiknya di kanan kirinya. Ya Allah, tipis banget. Sekarang harganya 200.000 nih, ada di Tokopedia. Ya ampun. Nokia 5310 HP gua. Habis Nokia 5310 terus ini udah zaman-zaman internet nih. Gua udah bisa, walaupun mahal karena pakai paket data. Habis itu ganti ke dibeli nyokap gua BlackBerry. Padahal gua waktu itu enggak terlalu minat sama BlackBerry itu. Cuma enggak tahu nyokap gua beliin aja biar pakai BlackBerry. Akhirnya gue dibeliin BlackBerry Onyx 2. BlackBerry Onyx 2 dari itu kan gue pakai berarti kuliah kan dari 2007 tuh 5310 tuh ya, Nokia awet tuh lama sampai 2000 berapa tuh, BB tuh mungkin 2010-an kali ya. Gue dibeliin BB Onyx 2 habis itu pas udah 2011 udah kenal stand up kan. 2011 udah kenal stand up, terus gue inget di rumah tuh bokap dapet door prize iPhone 4S dulu. Dan di rumah nggak ada yang mau make. Aneh ya, akhirnya gue pakai. Jadi gue sempat pakai 2 HP. Jadi nomor gue M3 dulu dari awal punya 3315 tuh M3 nomornya. Terus sampai BB tuh masih pakai nomor yang M3. Nah, karena ada iPhone nggak dipakai kan, nah gue mau pakai iPhone-nya nih. Cuma iPhone-nya tuh bundling sama Telkomsel. Akhirnya gue pakai 2 nomor, Telkomsel dan M3. 2 nomor ini gue pakai terus-terusan, pakai dua sampai lama-lama akhirnya gue pakai yang iPhone doang.
pakai iPhone doang. Akhirnya gue ganti jadi Telkomsel nomornya sampai sekarang. Yang M3 lama-lama udah pada orang udah pada nge-save nomor gue yang Telkomsel kan, udah nge-save lama-lama yang M3 udah nggak kepake, udah deh hilang. Akhirnya gue full time pakai Telkomsel. Habis iPhone 4S, ini padahal lu nggak nanya urutan HP-nya, tapi nggak apa-apa lah, gue pengen ceritain aja mumpung sambil gue inget-inget nostalgia HP gue pernah apa aja ya. Habis iPhone 4S terus gue nggak tahan sama baterainya cepet habis. Terus waktu itu di rumah ada Galaxy Note. Nyokap gue pakai Galaxy Note juga dapet tuh, kalau nggak salah dapet dari Door Prize atau apa gitu. Akhirnya gue pengen Galaxy Note, akhirnya gue beli Galaxy Note 2. Gue beli dari temen gue tuh, karena temen gue juga dapet nggak kepake di rumah. Akhirnya gue beli Galaxy Note 2. Wah, itu cukup lama tuh gue pakai tuh, seneng banget gue pakai Galaxy Note 2. Habis Galaxy Note 2 sempat mikir-mikir tuh kan, apa mau ganti ke 3, Galaxy Note 3, terus ada Galaxy Note 4. Akhirnya dari Galaxy Note 2 gue ganti apa ya? Ganti Sony. Sempat pakai Xperia gue, Xperia Z3. Itu adalah handphone awal-awal yang bisa waterproof. Handphone kayaknya yang zaman handphone lain belum pakai IP67, IP68. Xperia tuh udah waterproof loh. Kameranya bagus, waterproof. Walaupun waterproofnya tuh bahaya tuh karena masih ada flap-flapnya. Kalau sampai sekarang kan ya bisa full waterproof tanpa ada flap. Kalau ini mesti harus pakai flap nih. Terus dulu inget banget gue dulu sempat mamer di depan teman-teman gue, HP gue waterproof nih, gue cemplungin ke air, besoknya error. Anjing Xperia. Akhirnya gue rendam di beras. Sampai sekarang Xperia masih ada di rumah gue. Sisa itu kayaknya HP gue yang masih ada deh. Xperia masih ada, tapi udah error kamera belakangnya. Terus habis Xperia gue ganti ke Samsung S7. Samsung S7, iya Samsung S7. Samsung S7 Edge, ya Allah gue pernah punya Samsung S7 Edge. Terus habis itu gue ganti awal-awal Note 8. Kembali lagi ke Samsung Galaxy Note 8 keluar, gue langsung ganti tuh. Sebenarnya gue pengen banget Google Pixel waktu itu, cuma nggak tau lah. Note 8 gue baru pakai sebentar nih. Baru berapa bulan lah Note 8, bentar banget. Terus teman gue ada yang mau beli Note 8. Terus mikir-mikir kan, dia mau ke ambasador nih nyari Note 8. Gue waktu itu lagi bareng sama dia. Terus gue ngomongin Google Pixel gue, terus dia bilang gini, ya udah Lang, Note 8 lu jual ke gue aja, ntar lu cari Google Pixel ke ambasador. Akhirnya ke mall ambasador lah kami berdua nyari Google Pixel. Bener ada. Akhirnya dia beli Note 8 gue beli Google Pixel baru, Google Pixel 2 XL yang gue pakai sampai sekarang, Google Pixel 2 XL yang sampai sekarang juga masih sangat oke nih kamera dan segala macamnya kan, murni Google. Ini masih gue pakai sampai sekarang. Sejauh ini belum ada HP lagi yang menarik perhatian aku sih. Agak pengen Pixel 4, sekarang Pixel udah 4 kan, Pixel 4 XL cukup menarik tapi baterainya kecil ya. Gue malah agak kepikiran iPhone sih, tapi nggak tahu sih. Kayaknya kalaupun gue ganti HP antara Google Pixel lagi yang 4 atau gue tertarik Huawei P30 Pro, kayaknya cakep tuh, tapi nggak tahu lah. Udah itu aja, jadi panjang jawabnya. Giliran emailnya pendek, gue yang jawabnya panjang. Biar lega, ini emang identik dengan panjang. Wow, ini lagi ada panjang. Ya Allah, ini episode ini panjang-panjang banget emailnya. Goks. Oke, ini 2 email terakhir ya, panjang-panjang nih. Gue cek yang terakhir juga panjang juga, panjang-panjang semua. Oke. Udah berapa? 59 menit ya, udahlah pas nih 2 terakhir. Mau curhat dikit dan confess biar lega. Anjir, gue kayak akun-akun Twitter main face gitu nih. Hai bang, salam kenal, gue Rara. Gue suka nih podcast lu, kadang bikin lega gue. Dengerin cerita-cerita dari email orang juga bikin seneng, dan kayaknya tuh merasa bisa lega, bisa cerita di sini. Jadi izinkan gue mau cerita ya bang. Ini gue lagi sakit gondongan alias parotitis, yang mana itu ada radang di kelenjar parotis atau kelenjar air liur karena virus.
Gue kena ini kayaknya karena ketularan ponakan gue yang 5 tahun. Doi ketularan dari tetangganya. Ya Allah, berarti 3 orang ketularan nih. Wow. Singkat cerita si Doi main ke rumah, terus kita berbagi makanan. Gue nyuapin puding ke dia dan gue ikutan makan pakai sendok yang sama. Bodohnya gue udah tahu itu penyakit menular, apalagi pas tubuh lagi drop. Tapi tetap gue lanjutin makan bareng dan sosokan sehat, sosokan bisa jaga diri. 5 hari setelah itu gue balik kuliah. 10 jam perjalanan naik bus. Lu kuliah di mana 10 jam perjalanannya? Kuliah di Jogja, rumah di Jakarta apa gimana? 5 hari setelah itu gue balik kuliah, 10 jam perjalanan naik bus. Di kos gue baik-baik aja dan sehat-sehat. 5 hari di kos mulai kerasa sakit nih di bawah dagu. Padahal nggak lagi flu atau demam atau batuk. Terus kerasa ada benjolan dikit, lama-lama makin nyebar ke bawah telinga dan berasa sakit. Ya ampun. Udah curiga nih kayaknya ketularan ponakan. Besok paginya bener membesar, akhirnya mutusin ke dokter dan bener gue kena porotitis. Sakitnya ini mungkin emang salahnya gue kemarin ngeremehin sakitnya ponakan yang gue kira gak bakal nular. Kapok dah gue gak bakal berbagi alat makan lagi. Dan mungkin ditambah abis perjalanan 10 jam itu dan pola makan gue yang masih telat. Gue ngerasa baik-baik aja tapi tubuh gue enggak. Oh, gue paham apa tadi maksudnya. Maksudnya gue balik kuliah tuh bukan pulang kuliah, tapi mungkin waktu makan sama ponakannya lagi di kota tempat dia tinggal. Terus udah 5 hari di sana, dia balik lagi ke kampus, ke kota yang ada kampusnya dia, yaitu 10 jam perjalanan. Maksudnya balik ke kuliah gitu. Sorry gue salah interpretasi. Lu juga bilangnya balik kuliah sih, jadi pulang kuliah. Gue kira pulang kuliah 10 jam. Awal tahun dapat sakit gini berasa sedih sih. Pas malam kebangun karena demam dan sakit, ngerasa sedih gitu dan nangis di kos sendirian. Jauh dari ortu. Dan gue tipe yang gak mau ngerepotin orang, jadi gak enak aja minta tolong temen. Kemarin cuma minta tolong nganter berobat. Akhirnya ya mau gimana lagi ya bang, kudu dihadapi sakitnya. Terlepas entah ini ujian atau cobaan, ya tetap dihadapi dan disyukuri. Gak boleh ngeluh. Toh sakitnya cuma begini, dan sakitnya ini kan karena virus yang self-limiting disease. Jadi bakal sembuh kalau imunitasnya juga naik. Mungkin gue disuruh istirahat dulu kali ya, sama disuruh makan yang banyak. Haha, selama ini makan juga suka telat dan kurang istirahat, berasa ditegor pas dapet sakit gini. Sekarang belum sembuh, belum kempes. Sisi sebelah juga bengkak tapi gak sebesar satunya. Kadang sakit pas mangap dan ngunyah tuh kerasa pegel, tapi demamnya udah turun. Dan gue ngerasa baik-baik aja, alhamdulillah. Begini aja ceritanya, maaf kalau kepanjangan ya bang, doain gue cepet sembuh ya bang biar bisa lanjut aktivitas. Bang Gilang semoga sehat juga, hati-hati kalau ada yang sakit kayak aku gini, baiknya gak deket-deket dan gak berbagi alat makan. Wassalam. Terima kasih atas tipsnya. Jadi untuk pelajaran juga, kalau yang gue juga baru denger sih sakit kayak gondongan. Gue pernah waktu SD gue inget gondongan gitu kan, apa sih yang di jendol kan, gondok. Cuma kan katanya kan tuh kan kurang garam. Kalau ini kan kayak penyakit menular ya, beda lagi kayaknya. Ya emang harus jaga kesehatan banget sih. Kayak yang gue cerita kemarin kan, gue habis dari Pangandaran. Terus body rafting gitu kan, nyelam-nyelam di main-main di kali, di sungai. Temen gue ada yang balik-balik dia langsung DBD. Sementara yang lain gak ada yang sakit, ya itu pasti karena daya tahan tubuh juga lagi jelek gitu kan. Jadi kalau bisa daya tahan tubuh lah dijaga sebaik-baiknya. Karena gak ada yang lebih nikmat di dunia ini tuh selain bisa makan apapun tanpa sakit, ya gak sih? Bisa boker lancar, bisa makan lancar, itu yang paling nikmat. Yang hilang dari sakit kan gitu, sakit makan gak enak kan, lo langsung lo menghargai banget momen-momen lo bisa makan enak, ya gak sih? Kayak gitu. Jadi apalagi lo ngekos, karena gue dulu juga gitu tuh. Gue kan setahun kuliah dulu baru ngekos. Setahun kuliah ngekos, gak lama langsung sakit gue. DBD dan tipes sekaligus, opname pertama seumur hidup. Karena itu makan langsung gak bener kan, biasa di rumah makan ada, makan teratur, langsung ngekos makan gak teratur gitu. Jadi jaga diri baik-baik, apalagi lu ngekos, apalagi lu jauh dari rumah. Dan jangan takut kalau emang udah sakit banget, udah susah hubungin orang tua. Ya gue juga itu sama tipe yang gak mau ngerepotin, tapi waktu itu juga akhirnya ya mau gimana, anjing ya sakit, gue sulit, temen juga gak enak, temen kan ada keperluan lain, kuliah segala macam, ya udah akhirnya gue pulang ke Jakarta sakit. Oke, email terakhir. Subjeknya korban salah sasaran anti LBGT di negara plus 62. LGBT kali. Halo Bang Gilbas, gue pengen ngirim email nih biar lega. Jadi gini, hari Minggu lalu saya jadi korban salah sasaran anti LGBT. LGBT. Kronologinya, saya lagi mau ke CFD Bandung pakai skateboard di jalanan. Wih, lu yang suka main di trotoar depan Boromeus ya? Bukan yang trotoar depan
apa sih yang dekat simpang situlah. Saya lagi mau CFD Bandung pakai skateboard jalanan, posisi simpang dago dekat McD, kan dekat simpang. Ada orang yang pakai sepeda melaju di arah kanan gue. Setelah melewati gue, dia sambil lihat ke belakang meludah ke arah gue. Untungnya sih nggak kena, tapi rasanya pengen gue tampol tuh orang pakai papan skate. Sayangnya dia ngebut pakai sepeda jadi nggak kekejar. Kenapa lo diludahin? Setelah gue pulang ke rumah, gue baca berita si predator bangsat yang lagi viral. Kenapa bangsat? Dalam kurung berita pemerkosaan ratusan cowok di Manchester. Langsung gue kepikiran kejadian waktu gue diludahin. Usut punya usut, mungkin pengendara sepeda itu nyangka gue LGBT karena rambut gue yang sekarang tuh gondrong sampai dada dan gue sering rawat. Jadi gondrongnya bagus lah, walaupun gak sebadai cewek. Tapi cukup bagus gondrongnya gak kayak jamet-jamet. Lu pasti masuk ke akun Instagram Gondrongers ya. Ada tahu akun Instagram Gondrong gitu. Jadi ada Gondrongers Bandung, Gondrongers Jakarta, Gondrong kampus. Lu pasti masuk akun Instagram gitu ya. Niat pengen gondrong tuh kayak bule-bule personel band-band rock gitu, tapi apa daya ini muka Asia yang imut-imut gitu. Wah kakak, jadi kalau gondrong malah kelihatan feminim dan disangka LBGT, bangsat dah. BTW gue lagi nungguin brewok nih biar hidup aman jadi cowok gondrong di negara plus 6 lu plus 62 LBGT. Enggak, lu mah emang diludahin karena lu ngeselin kali mukanya. Gue kayaknya jangankan yang baru rambut panjang, orang yang udah kelihatan gitu di tempat umum, kemayu gitu, cowok kemayu atau bajunya kelihatan lah, bajunya suka pakai hot pants. Nggak pernah gue ngeliat ada yang diludahin sama orang lain. Mau dia ngondek kayak apa, emang lu nya aja kali mukanya ngeselin. Sekarang lagi pakai minoxidil, hasilnya cukup terasa, tapi karena ini obat kimia kuat jadi sering pusing pakai ini. Rencana mau pindah ke Wadoyok yang lebih alami, tapi mau tanya dulu ke Bang Gilbas, barangkali ada rekomendasi obat brewok yang lain. Gue nggak tahu kalau Wadoyok, tapi gue pakai minoxidil juga. Pakai minoxidil sempet nggak rutin, tapi sekarang lagi mau merutinkan lagi gitu. Jadi gue nggak tahu kalau Wadoyok, katanya Wadoyok tuh lebih ke merawat ya, tapi emang si minoxidil tuh ada efek sampingnya gitu. Jadi kalau emang nggak cocok mending udahan gitu sih. Kalau gue sih sejauh ini cocok-cocok aja gitu, dan temen gue ada yang pakai juga baik-baik aja. Jadi gue nggak ada rekomendasi kecuali ya minoxidil sama begitu. Oke, itu saja email-email yang sudah dikirim ke podcastbiarlega@gmail.com. Silakan yang mau ngirim email, yang nggak mau juga ya nggak apa-apa. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan episode kali ini. 1 jam 7 menit, wow. Apa tadi? Tunggu info lebih lanjut soal box set. Kalau mau beli syukur, kalau nggak juga nggak apa-apa. Selalu baik sama orang, biar kita kalahin orang-orang yang baik karena ada maunya, yaitu kejahatan, sama orang yang baik tulus. Kalau kita baik tulus yang banyak sehingga menutupi prosentase orang yang baik karena ada maunya, sehingga orang-orang nantinya di Indonesia ini tidak curiga kalau ada orang baik. Orang baik ya orang baik aja, tidak perlu dicurigai. Mari kita jadi orang-orang yang seperti itu. Oke? Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.